Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang stimulasi perkembangan pada bayi dan balita dan anak prasekolah. Apa sih yang dimaksud dengan stimulasi perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah? Jadi stimulasi itu kegiatan untuk meningkatkan perkembangan anak dengan cara menstimulasi perkembangan anak tersebut. Tujuannya agar jika ada anak yang perkembangannya belum sesuai dengan yang seharusnya, maka anak ini segera dapat menyesuaikan perkembangannya, dan anak yang sudah sesuai dapat meningkatkan perkembangannya. Kemudian kegiatan stimulasi itu ada 4. Yang pertama yaitu kemampuan gerak halus, kemampuan gerak kasar, kemampuan bahasa, dan kemampuan bergaul dan mandiri. Nah, untuk penilaian perkembangan ini dibagi menjadi 3 frekuensi, yaitu pada 0 sampai 1 bulan itu 2 kali. Terus pada umur 1 sampai 12 bulan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan sekali anak akan diperiksa stimulasinya, dinilai perkembangannya. Kemudian pada umur 12 bulan sampai 6 tahun setiap 6 bulan sekali. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa perkembangan pada anak. Yang pertama, pada umur 0 sampai 1 bulan itu biasanya anak sudah mampu menatap ibunya, kemudian mengeluarkan suara dan tersenyum. Pada usia 1 sampai 3 bulan biasanya anak dapat mengangkat kepalanya dengan tegak, kemudian mengangkat kepalanya tegak ketika tengkurap, kemudian tertawa dan mengamati tangannya. Pada usia 3 sampai 6 bulan anak dapat meniru bunyi, meraih benda, dan tengkurap sendiri. Kemudian pada usia 6 sampai 9 bulan anak dapat duduk sendiri, mengucapkan mama, mama, dada, dan memegang biskuit. Pada usia 9 sampai 12 bulan anak dapat bermain cilukba, menjimpit benda-benda kecil, berdiri dan berjalan berpegangan. Kemudian pada usia 1 sampai 2 tahun anak dapat menunjukkan dan menyebut nama bagian tubuh, dapat naik tangga dan mencoret-coret. Kemudian pada usia 2 sampai 3 tahun berdiri di atas satu kaki tanpa berpegangan, bicara dimengerti, makan sendiri, memeluk dan mencium orang yang terdekat. Kemudian pada usia 3 sampai 5 tahun anak dapat melompat-lompat, kemudian menggambar, cerita, dan memakai pakaian. Saat telah dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak dan ada salah satu pertumbuhan atau perkembangan yang tidak dapat dilakukan anak, maka harus dilakukan rujukan ke bidan, dokter, atau puskesmas agar mendapatkan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang anak. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menstimulasi anak sesuai usianya. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan dapat distimulasi dengan sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Kemudian gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan dapat dilihat bayi untuk menstimulasi gerak kasarnya. Kemudian tatap mata bayi dan ajak tersenyum, bicara, dan bernyanyi. Kemudian perdengarkan musik atau suara kepada bayi. Untuk yang muslim bisa menggunakan murotal seperti itu. Kemudian mulai usia 3 bulan bawa bayi keluar rumah, memperkenalkan lingkungan sekitar. Kemudian pada usia 3 sampai 6 bulan sering terlungkupkan bayi, kemudian gerakkan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya. Ini terutama benda yang berwarna cerah. Kemudian perdengarkan berbagai bunyi-bunyian untuk melatih pendengarannya. Kemudian beri mainan benda yang besar dan berwarna. Pada usia 6 sampai 12 bulan, ajari bayi untuk duduk, ajak main cilukba, kemudian ajari memegang dan makan biskuit, ajari memegang benda kecil dengan 2 jari, kemudian ajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan, dan ajak bicara sesering mungkin, latih mengucapkan mama atau papa, beri mainan yang aman untuk dipukul-pukul. Kemudian pada usia 1 sampai 2 tahun, ajari berjalan dan diundakan atau tangga. Kemudian ajak membersihkan meja dan menyapu, ajak membereskan mainan,
ajak mencoret-coret kertas, kemudian ajak menyebut bagian tubuhnya, jadi memperkenalkan bagian-bagian tubuhnya, kemudian bacakan cerita anak, ajak bernyanyi, bermain dengan teman-teman, kemudian berikan pujian jika dia berhasil melakukan sesuatu, kemudian ajari untuk bergerak bebas dalam pengawasan. Orang tua membimbing agar anak mematuhi aturan permainan, biasakan menggunakan perkataan santun. Nah, jadi untuk 1-2 tahun ini lebih ke mengajak melakukan kegiatan. Kemudian 2-3 tahun ajari cara berpakaian sendiri, melihat buku bergambar, kemudian membacakan cerita anak, kemudian ajari makan pakai piring sendiri, terus mencuci tangan, buang air besar dan buang air kecil di tempatnya, jadi toilet training ya. Kemudian ajari anak untuk menghormati orang lain, kemudian ajari anak untuk beribadah, kemudian bawa anak ke pendidikan anak usia dini, jadi daftarkan anak ke PAUD supaya dia punya banyak teman, kan di sana nanti dia bisa mengeksplorasi lingkungan dan akan banyak mendapatkan pengalaman. Kemudian usia 3-5 tahun minta anak untuk menceritakan apa yang dilakukan, jadi misalnya dia habis main terus ditanyain tadi dia habis ngapain gitu, terus dengarkan anak ketika bicara, jadi jangan mengacuhkan. Kemudian jika anak gagap, ajak bicara pelan-pelan. Nah, ini perlu dilatih ya, karena kalau misalnya tidak dilatih nanti akan berdampak sampai dewasa. Kemudian awasi anak ketika bermain. Takutnya nanti dia karena sudah aktif ya, sudah bisa berlari-lari, takutnya nanti dia melakukan hal yang berbahaya. Kemudian ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin. Ini lebih ke sex education. Kemudian ajarkan anak menjaga alat kelaminnya. Kemudian latih anak tidur terpisah dari orang tua dan anak berbeda jenis kelamin. Nah, jadi ini lebih ke sex education ya. Kemudian biasakan anak untuk berkata jujur, berterima kasih dan meminta maaf. Kemudian figur ayah sebagai contoh bagi anak laki-laki dan figur ibu sebagai contoh bagi anak perempuan. Nah, jadi usahakan bersikap sebaik mungkin di depan anak, karena ayah dan ibu merupakan contoh bagi anak yang akan diikuti tingkah lakunya seperti itu. Kemudian kembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaul. Nah, pada usia 5-6 tahun ajari anak bermain sepeda. Ini sudah masuk prasekolah ya. Kemudian bantu anak mengerti urutan kegiatan, contoh mencuci tangan. Kemudian minta anak menceritakan apa yang dilakukannya. Kemudian ajari anak melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan. Kemudian ajari anak mengenai warna, huruf, angka, dan benda-benda yang ada di sekitar. Ajak anak untuk membantu dalam melakukan pekerjaan rumah seperti menyiapkan bahan makanan. Ajari anak konsep waktu seperti tahun, bulan, dan jam. Jadi karena ini sudah usia prasekolah, mengajarkan tahun itu yang seperti apa, bulan itu ada berapa, dan ada berapa hari dalam 1 minggu, kemudian dalam 1 hari itu ada berapa jam. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.